Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di video ini, dengan mata kuliah pengantar cloud computing, saya akan berbagi eh, knowledge atau pengetahuan, yaitu tata cara integrasi atau cara mengintegrasi on-cloud dan Active Directory. Yang pertama itu, setelah kita login ke on-cloud kita, masuk ke penyimpanan data cloud kita secara online dengan akun pengguna yang kita miliki. Kemudian yang pertama itu kita perlu melakukan atau mengaktifkan aplikasi backend pengguna dan grup LDAP. For your information, kalau LDAP itu Lightweight Directory Access Protocol. Ini adalah suatu protokol yang digunakan untuk mengakses directory secara ringan ya. Kemudian lanjut ke halaman market di penyimpanan data on-cloud online. Untuk melakukannya, kita navigasi ke file dan di situ ada icon market, lalu klik saja. Kemudian pada jendela market, kita akan melihat aplikasi penyimpanan data on-cloud online, tetapi yang kita butuhkan itu adalah mencoba untuk menemukan aplikasi yang bernama integrasi LDAP. Dari daftar list di situ, kalau emang udah nemu, kemudian klik di atasnya dan untuk instalasinya, klik install aja. Lalu lanjut ke halaman pengaturan admin. Dari penyimpanan data on-cloud online dengan mengklik pengaturan, lalu klik autentikasi pengguna atau user authentication untuk memulai pengaturan integrasi autentikasi pengguna LDAP atau Active Directory. Kalau emang agak bingung, bisa dilihat pada gambar di bawah. Kemudian untuk panel konfigurasi sistem manajemen identitas LDAP atau Active Directory memiliki 4 tab. Tab yang pertama itu dilengkapi dengan server, itu wajib untuk mengakses tab berikutnya. Kemudian indikator hijau menyala jika konfigurasi sudah benar atau konfigurasinya nggak ada masalah. Kemudian pada kotak host, masukkan nama host atau alamat IP server perangkat lunak manajemen identitas LDAP atau Active Directory. Itu juga bisa memulai LDAP dengan URI. Untuk kasus ini, dengan LDAP IP address-nya yaitu 192.168.150.10. Lalu klik deteksi port jika kalian tidak tahu port mana yang harus dimasukkan ke kotak port. Jika memasukkan nomor port secara manual itu akan mempercepat deteksi server, jadi lebih baik manual aja. Di kotak DN pengguna, masukkan nama sebagai DN pengguna yang memiliki izin untuk melakukan penelusuran di directory LDAP-nya. Di dalam kasus ini, nama akun pengguna Active Directory yaitu LDAP user. Di Active Directory domain, namanya itu textpage.local. Jadi, DN pengguna yang harus dimasukkan adalah CN sama dengan LDAP user, CN sama dengan users, DC-nya sama dengan textpage, DC-nya lagi sama dengan lokal. Itu cara penulisannya. Dan kemudian ketikkan kata sandi pengguna di kotak kata sandinya. Nah,
Contohnya seperti gambar berikut. Jika tanda konfigurasi OK-nya sudah hijau, itu berarti tandanya baik-baik saja. Lalu bisa continue atau lanjut ke halaman berikutnya. Kemudian dalam penyimpanan data on cloud secara online, kita mencoba untuk menentukan DN basis sesuai dengan DN penggunanya yang disediakan oleh host. Caranya yaitu klik deteksi DN basis. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dimasukkan di sini, dan klik uji DN basisnya. Jika Anda dapat pesan konfigurasi OK atau memasukkan penulisannya dengan benar, tandanya warna hijau, itu berarti semua baik-baik saja. Kemudian kita langsung saja melanjutkan ke halaman berikutnya. Lanjut ke tab pengguna. Di tab pengguna ini pilih grup directory aktif yang ingin kita autentikasi dengan penyimpanan data on cloud secara online. Untuk mengontrol pengguna LDAP atau Active Directory mana yang terdaftar sebagai pengguna on cloud di server online penyimpanan data cloud milik kita, klik verifikasi pengaturan dan hitung pengguna atau verify setting and count user. Setelah itu klik lanjut atau continue untuk bergeser ke halaman berikutnya. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Jika semua sudah terisi, langsung continue aja. Pada tab login attributes, kita dapat menentukan grup atau pengguna LDAP atau Active Directory mana yang dapat login ke sistem online penyimpanan data cloud milik kita. Dan atribut mana yang cocok dengan nama login yang diberikan. Misalnya, nama pengguna atau email LDAP atau AD Active Directory alamatnya itu. Untuk menguji pengaturan, masukkan akun pengguna directory aktif di kotak login, nama loginnya, dan klik verify setting. Kalau konfigurasinya oke atau ada tanda warna hijau, itu berarti semua benar atau baik-baik aja. Lalu lanjut aja ke halaman atau cara selanjutnya. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Centang LDAP atau Active Directory Username. Kemudian other attribute-nya itu select attribute. Lalu verify setting, kalau konfigurasinya udah oke atau tanda warna hijau, continue aja atau lanjut ke halaman berikutnya. Kemudian tab yang terakhir itu grup. Di grup ini kita dapat memfilter grup mana yang akan tersedia di server online penyimpanan data on cloud nanti. Dalam kasus ini, grup pengguna domain itu yang kita pilih atau domain users. Lalu klik verifikasi setelan dan hitung grup atau verify setting count group. Nah, untuk memverifikasi setelan, jika kita udah mendapat pesan konfigurasi oke atau tanda berwarna hijau, berarti semuanya baik-baik saja. Nah, sekarang kita dapat mencoba untuk login ke server online penyimpanan data cloud menggunakan akun pengguna dan kata sandi LDAP atau Active Directory yang tadi kita coba masukkan dalam
case ini saya mencoba memasukkan dengan nama akun pengguna LDAP atau Active Directory-nya itu netadmin 01. Nah, pada gambar di bawah ini kita sudah masuk ke dalam LDAP atau Active Directory-nya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.